Halo, apa kabar Anda? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Doni Hermatra. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. 1 dari 3 nelayan hilang di perairan Puring, Kabupaten Kebumen karena tersambar petir saat mencari ikan. Puluhan sapi di Kabupaten Sukoharjo mendapat vaksinasi perdana penyakit mulut dan kuku. Rumah makan di Kabupaten Batang suguhkan kuliner khas pedesaan dengan konsep rumah nenek tempo dulu. Kita ke informasi pertama. Truk bermuatan sembako seberat 10 ton jatuh terjun ke sungai sedalam 5 meter setelah mengalami remblong. Kabin truk rusak sehingga sembako yang diangkutnya berhamburan ke sungai. Truk bermuatan sembako terjatuh ke dalam sungai sedalam 5 meter di Jalan Lingkar Selatan, Desa Wilayu, Kecamatan Solomerto, Wonosobo. Truk mengalami remblong di jalan yang menurun sehingga supir tak bisa mengendalikan kendaraan dan menabrak pagar pembatas jembatan, lalu terjun ke sungai. Kecelakaan yang terjadi pada Sabtu siang menyebabkan sembako seberat 10 ton yang diangkut truk berhamburan dan jatuh ke sungai. Akibatnya kabin truk mengalami kerusakan berat setelah membentur besi pembatas jembatan. Saya lagi di sini, kalau ada itu mobil seret, belum lah. Terus kondisinya sudah Tahu-tahunya udah masuk kejebur. melaju dari arah Banjarnegara menuju lokasi Kertek, mendekati lokasi kejadian, diduga rem mengalami remblong, tidak berfungsi atau tidak berfungsi, sehingga mengakibatkan rem jatuh ke jurang sedalam 5 meter. Tidak terdapat korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun kerugian pemilik sembako hingga jutaan rupiah. Kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas dari Banjarnegara menuju Wonosobo menjadi tersendat. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Wonosobo. Kapal 3 nelayan tersambar petir saat mencari ikan di perairan Kecamatan Puring di Kebumen. 2 nelayan selamat dengan berenang menepi, sementara 1 nelayan lainnya hilang. Tim SAR gabungan dari Polairut, Basarnas, SAR Laut, Perkasa, dan relawan lainnya terus melakukan pencarian terhadap 1 nelayan yang hilang akibat tersambar petir di perairan Laut Selatan, Kecamatan Puring, Kebumen. Tim menyisir perairan dengan menggunakan perahu cukung berusaha mencari korban yang diduga masih berada di tengah lautan. Itu penyisiran lewat darat. Kemudian yang penyisiran lewat laut itu sudah ada pemberangkatan dari pakai RIP ya. Pakai kapal RIP punya Basarnas itu sudah berangkat melaju dari Cilacap tadi jam 8. Kemudian ada perahu jukung dari SAR Jetis maupun SAR Lawet Perkasa. Kejadian berawal saat 3 nelayan yaitu Haryadi, Sanin, warga Kebumen serta Masimin, warga Cilacap mencari ikan dengan berangkat berlayar di perairan pantai Kecamatan Puring, Kebumen. Tiba-tiba cuaca di laut memburuk, hujan disertai petir. Diduga kapal mereka tersambar petir yang membuat 3 nelayan tersebut terombang-ambing. Haryadi dan Sanin berhasil berenang ke tepian sementara Masimin hilang di tengah laut. Hingga Sabtu siang, petugas gabungan masih melakukan pencarian di tepi pantai dan di tengah lautan. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Kebumen. Tiga orang sindikat pemalsu surat izin mengemudi atau SIM ditangkap Satreskrim Polres Boyolali. Ketiga pelaku berbagi tugas dalam mencari sasaran korban, menjual SIM palsu hingga Rp700.000. Ketiga pelaku yaitu Didik Drianto, Poniman, dan Ngatiman ditahan polisi dalam kasus pembuatan SIM palsu. Kasus ini berawal dari laporan warga yang mendapatkan SIM dari Ngatiman. Korban curiga karena kondisi fisik SIM berbeda dengan pada umumnya. Polisi yang melakukan penyelidikan mendapati komplotan pembuat SIM palsu dengan menawarkan pembuatan SIM mulai dari Rp500.000 sampai Rp700.000. Tugas-tugas sekolah saja.
Oh, jadi sehari-hari saudara ini ngeprint, punya percetakan ya, tugas-tugas sekolah juga ya? Iya, ngeprint seperti itu. Dapatkan hasil bahwa SIM tersebut memang diduga palsu. Setelah dilakukan penyidikan, ditetapkan 3 orang tersangka pembuatan SIM palsu dan juga sudah dilakukan penyitaan barang bukti. Puluhan sapi di Desa Mertan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo mendapat vaksinasi perdana penyakit mulut dan kuku. Kegiatan itu sebagai antisipasi menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memantau langsung proses vaksinasi sapi untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sapi-sapi yang divaksin milik gabungan kelompok tani di Desa Mertan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Menteri Pertanian mengatakan dari 3 juta vaksin di tahap pertama, sebanyak 800.000 dosis vaksin dari Prancis siap didistribusikan ke daerah-daerah yang masuk zona wabah penyakit PMK. Selain vaksin adalah memperketat lalu lintas hewan, boleh keluar dari tempat yang ditentukan, tetapi pakai sertifikat, katakanlah gitu ya, supaya gampang. Sertifikat atau surat kesehatan hewan, 1, tetapi khusus untuk daerah merah. Daerah merah itu ada di kecamatan dan desa yang tertular. Desa yang tertular itu tidak boleh keluar hewan hidup. Para pemilik ternak mengaku senang sapi miliknya mendapatkan vaksin untuk mencegah PMK. Kita sangat berterima kasih kepada Bapak Kementerian yang sudah menunjuk kami sebagai tempat pertama kali untuk divaksin ini. Soalnya di sini mayoritas itu generasinya udah generasi tua semua, jadi kurang pengetahuan, kurang ilmu untuk pencegahan penyakit. Sementara itu, Pemkab Sukoharjo masih menutup 5 pasar hewan akibat merebaknya penyakit mulut dan kuku. Dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo sebanyak 511 sapi terjangkit PMK. Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo sendiri akan melihat perkembangan kasus penyakit mulut dan kuku di kabupatennya. Dari 167, hijaunya 131 ya Bu ya? 36 ya. Pak, kalau untuk pasar hewan sendiri gimana Pak? Masih ditutup pasar atau? Hewan kita evaluasi masih kita tutup untuk mengawasi lalu lintasnya sehingga harus ditutup. Dinas Pertanian tengah menggiatkan vaksinasi untuk mencegah PMK yang menyasar hewan yang masih sehat. Usai disuntik vaksin PMK, sapi-sapi diberi tanda atau label berupa barcode atau barcode yang akan terhubung dengan aplikasi sertifikat vaksin. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Di tengah wabah penyakit mulut dan kuku, penjual hewan kurban di Semarang justru tidak terdampak secara signifikan. Pengelola bahkan mencatat adanya kenaikan penjualan domba dibandingkan tahun lalu. Jelang perayaan Idul Adha, peternakan domba di Dusun Wonolopo, Kecamatan Mijen mengalami peningkatan penjualan. Sebanyak 30 ekor domba sudah terjual. Diduga peningkatan penjualan karena wabah PMK mayoritas menyerang sapi bukan domba, sehingga warga beralih menjadikan domba sebagai hewan kurban bukan sapi. Meski belum ada yang terjangkit, pengelola tetap meningkatkan pencegahan atas wabah PMK, seperti menjaga kebersihan kandang dan pakan ternak hingga pemberian vitamin. Harga domba saat ini naik sekitar Rp250.000 per ekor dan diprediksi akan ada peningkatan penjualan 7 hari jelang Idul Adha. Domba-domba kami sehat. Jadi kami tidak berpengaruh, tidak berpengaruh gitu kepada kami seperti itu. Kami kebetulan di sini berusaha memasyarakatkan penjualan berdasarkan bobot, jadi tidak berdasarkan taksiran ekor ya. Kalau biasa kami di sini biasa disebut di umumnya jual jogrok, tapi kami menjualnya berdasarkan timbangan.